Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 14 Juli 2021 terambil dari Lukas 12 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai hupa tuduhun matuhamu napatut habiaramuna. Habiari hamu maibana. Namar huaso mabunuh huhut madabuhon tuapi naroko. Olo hudok matuhamu. Ibana ma habiari hamu." Demikianlah firman Tuhan. Topik, takutlah kepada Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Jemaat Kristus yang saya kasihi, firman Tuhan ini berisi peringatan yang ditujukan kepada murid-muridnya, yang mengingatkan para murid agar jangan takut kepada para pemimpin yang seolah memiliki kuasa untuk mengucilkan bahkan membunuh mereka. Memang perasaan takut adalah sifat manusiawi kita, apalagi terhadap hal-hal yang mengancam hidup kita. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk tidak takut pada apapun dan siapapun kecuali pada Allah. Yesus mengatakan, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, takutilah Allah." Yesus berkata demikian sebab Tuhanlah yang memberi, memelihara dan yang akan menyelamatkan hidup kita. Dialah satu-satunya alasan mengapa kita ada dan kemana tujuan hidup ini diarahkan. Takut menjadi ungkapan bahwa kita mau bersekutu dengan Allah. Jauh dari Allah berarti jauh dari keselamatan. Kita takut bukan dalam arti takut menerima hukuman apabila tidak menuruti perintah dan aturan. Tetapi kita takut karena hormat dan cinta kita kepadanya. Kita takut apabila jauh dan tak lagi mengenal cinta kasih-Nya. Namun rasa takut itu harus dibarengi dengan keberanian meninggalkan segalanya karena kita percaya bahwa Tuhan mencintai melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Hormat dan cinta inilah yang mendasari takut kita pada Allah dan mendorong kita pula untuk berani bersaksi. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, untuk menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Itu bisa saja membuat orang tersebut dikucilkan, diusir, dicoret dari silsilah keluarga, bahkan jiwanya pun bisa terancam. Tak sedikit petobat baru yang mengalami tekanan, penderitaan, bahkan aniaya karena memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Tentang hal ini Yesus berkata, "Jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, yang tidak berkuasa membunuh jiwa." Ayat 4. Untuk menjadi pengikut Kristus memang ada harga yang harus dibayar. Ketika kita memiliki keberanian untuk menyatakan iman, justru disitulah kita akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan yang semakin nyata dalam hidup kita. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan keberanian kepada kita di tengah-tengah aniaya yang kita alami, sehingga kita justru bisa menjadi saksinya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Santo Isaac Jogues adalah seorang imam Yesuit berkebangsaan Prancis yang dikenal sebagai martir dalam penginjilannya di antara bangsa Indian, khususnya suku Mohawk. Dia berani mati sebagai martir karena imannya yang besar akan Kristus Tuhan. Cintanya pada Tuhan dan sesama memberinya keberanian untuk bersaksi. Santo Isaac Jogues mengatakan,
Aku hendak melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan, meskipun itu harus dibayar dengan 1000 nyawa. Perkataan Santo Ishak Joges ini hendak mengatakan pada kita semua bahwa dia akan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan, meskipun harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Rasa takut terhadap semua yang mengancam kehidupan akan dikalahkan oleh ketakutan kepada Dia, Sang Pemberi hidup. Iman kepada Tuhan membantu kita semua sadar dan mengenal takut akan Allah yang didasari hormat dan cinta kepadanya akan membawa kita kepada kehidupan sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya hanya takut kepadamu saja. Karena Engkaulah yang mengendalikan dan berkuasa atas hidup kami. Rasa takut kami kepadamu didasari atas hormat dan cinta kami kepadamu. Ya Bapa, berkatilah setiap yang berulang tahun pada hari ini. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur selalu. Tuhan Yesus memberkati.